Halo semuanya, selamat datang di podcast Tiket Sensitif bersama gua Okta. Jadi di episode kali ini sebetulnya episode ini sebelumnya udah pernah gua publish, tapi karena gua ngerasa ada hal yang memang perlu untuk dipertimbangkan untuk dibicarakan di sini. Mungkin gua akan mengawali ini dari awal lagi mengenai tentang masa depan animasi Nusa. Oke, jadi bicara tentang animasi Nusa ini memang seperti kita ketahui bersama adalah animasi Nusa ini sudah berdiri kurang lebih sejak tahun 2018 dan di penayangan pertamanya di YouTube channel resminya Nusa mendapatkan apa ya atensi mungkin ya ataupun perhatian publik yang sangat besar sehingga di video pertamanya di uploadan pertamanya itu sempat tembus ke trending YouTube Indonesia kayak sih top top 3 atau top 5 gitu seingat gua. Karena ya memang seperti yang kita ketahui, Nusa merupakan sebuah animasi yang sangat family friendly yang dimana target pasarnya adalah anak usia dini atau ya anak-anak lah. Karena memang konten-konten dari Nusa ini kan lebih cenderung kepada dakwah untuk anak gitu. Dan lagi pula yang perlu kita apresiasi bersama bahwasannya adalah Nusa ini merupakan sebuah animasi yang dimana benar-benar purely karya anak bangsa dan benar-benar ini adalah sebuah proses kreatif yang sangat besar dan gua pun juga paham betapa sulitnya ataupun betapa sulitnya untuk effort yang dikeluarkan untuk membuat satu adegan karena setahu gua untuk membuat animasi itu memang perlu banyak desain-desain, perlu banyak ya kalau istilah bahasa pemrograman tuh ada coding-coding tertentu yang harus dilakukan gitu. Gak cuman asal copy, paste, masukin suara selesai, tapi memang ada teknik, ada hal-hal teknis tertentu yang perlu dipertimbangkan dengan sangat. Dan alhamdulillahnya memang Nusa ini akan segera tayang di bioskop. Tapi mungkin teman-teman sempat melihat salah satu postingan Instagram yang diposting oleh Ustaz Felix Xiao, di mana beliau mengatakan bahwasannya adalah animasi Nusa sudah mencapai pada batasnya di mana salah satu kendala mereka adalah di dalam sisi keuangan atau finansial. Memang pandemi COVID-19 mempengaruhi segala hal, bahkan termasuk eh, animasi dan perfilman Indonesia gitu. Bahkan jujur aja ya, gua sendiri gua sendiri ketika gua tahu Nusa batal tayang karena pandemi, diundur, dipospon sampai nggak tahu kapan, bahkan hingga setahun belakangan ini nasibnya nggak jelas. Maksudnya keadaan COVID-19 di Indonesia ini kapan kelarnya nggak jelas juga. Hingga akhirnya mungkin juga penuh pertimbangan, hingga akhirnya terpaksa, hingga akhirnya ya udahlah Nusa harus segera ditayangkan. Dan memang menjadi keputusan yang bisa dibilang ini adalah episode terakhirnya Nusa, baik itu di kancah perfilman maupun di kancah dunia YouTube. Karena seperti yang kita tahu, Nusa hanya ada di YouTube. Sedangkan mungkin kayak di TV, mungkin Global TV atau apa gitu. Gue lupa channel TV mana yang akhirnya memasukkan Nusa ke televisi swasta. Tapi kayaknya share and ratingnya terlalu rendah. Jadi kayak nggak bertahan di TV bahkan tidak memberikan kesan apapun. Beda dengan SpongeBob SquarePants, kejauhan kali ya. Beda dengan Upin Ipin dan Bobo Boy. Itu mungkin ajak 11-12 tuh karena kan baik Upin Ipin maupun Bobo Boy itu kan dibuatnya kan di Asia Tenggara, tetangga kita. Jadi ya secara rating, secara share mungkin kurang begitu tinggi seperti animasi-animasi yang gue sebutkan sebelumnya. Sebenarnya begini sih, kalau ditanya apakah gue cukup menyesalkan ketika Nusa ini akan berhenti tayang, sebetulnya jujur aja gue sangat menyesalkan akan hal itu. Terlepas dari omongan orang aneh yang bilang
ada hubungannya dengan budaya Indonesia radikal apalah segala macam itu biarinlah cuman orang nyari panggung doang sih kalau menurut gue gitu. Biarin aja sih. Ya masa bodoh aja orang kayak gitu. Dan juga sih gue nangkepnya gini ya. Sebetulnya animasi Nusa itu bisa bertahan lama sebetulnya. Nusa itu punya masa depan yang cerah. Bahkan dalam sisi finansial sekalipun. Kenapa gue bisa bilang kayak begini? Karena itu animasi. Dan di Indonesia sendiri, animasi yang benar-benar purely dari Indonesia tanpa ada bantuan dari pihak asing terutama, ya benar-benar film Nusa ini yang benar-benar ngebantu rating dan share di YouTube itu naik banget gitu loh. Mungkin ya kalau animasi di Indonesia, mungkin yang gue tahu ya, mungkin ada kayak Adit dan Soko Jarwo, terus ada Keluarga Somat, itu kan animasi asli Indonesia yang benar-benar punya nama besar gitu. Tapi kalau misalnya kayak Nusa itu bukan kalau misalnya dia bisa apa kalau dia sorry maksud gue adalah kalau misalnya mereka kalah di TV, setidaknya mereka masih bisa menang di YouTube. Oke, YouTube berhenti tayang, mainkan di film. Tapi di film episode terakhir ya, sangat disayangkan juga gitu. Makanya gue ada sih masukan untuk tim produksi dari si animasi Nusa ini, yaitu apa? Gue sangat berharap ya, mungkin gue nggak tahu mereka akan ngejalanin ini apa enggak, karena memang sudah ada rumor mereka akan bubar gitu. Ya hilang gitu aja, sangat disayangkan. Yaitu apa? Mereka harus terbuka dengan investasi asing. Beneran, mereka harus terbuka dengan investasi asing. Maksudnya ya sesuai dengan bidangnya gitu. Investasi asing yang gue maksud itu adalah ya perusahaan asing yang membidangi bidang animasi. Seperti yang kita tahu, animasi kelas dunia sekalipun kan ada banyak. Ada Nickelodeon, ada Disney, ada Cartoon Network, dan lain-lain. Banyak. Tapi yang gue tahu dan memang sangat terkenal tuh ada 3 itu. Nickelodeon, Cartoon Network, sama Disney Channel. Nah, kita ngambil contoh seperti ini deh. Kita nggak usah ngambil contoh yang kartun-kartun Amerika deh, yang memang mereka sudah dibiayai oleh Nickelodeon dan lain segala macam. Kita ke tetangga kita aja deh, sebagai bahan pertimbangan yang layak untuk dipertimbangkan. Yaitu apa? Upin Ipin dan Bobo Boy. Nah, gue nggak akan ngomongin Bobo Boy-nya karena mungkin terlalu jauh. Tapi gue akan ngomongin ke Upin Ipin ini. Siapa sih yang nggak tahu Upin Ipin? Pertanyaan gue. Pasti semua orang tahu. Mau itu orang Malaysia maupun orang Indonesia itu sendiri. Bahkan gue pribadi, sejak gue SMA, bahkan SMP kelas 2 mungkin, tahun berapa tuh? 2014 kali ya. Tahun 2014 Upin Ipin udah masuk Indonesia. Bahkan penayangannya pun sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mendapatkan atensi publik yang sangat tinggi gitu. Bahkan salah satu grup band di Indonesia, yaitu Padi, mendapat kepercayaan untuk mengisi sebuah soundtrack di film kartun tersebut. Baik dalam itu bentuk film maupun dalam bentuk per episode ataupun ya kayak semacam program kerja tayangnya gitulah. Nah, inilah yang membuat gue tertarik. Kenapa gue tertarik? Karena suatu hari gue pernah nonton di TV yang berbayar di rumah saudara gue kaget. Rupanya Upin Ipin itu sudah tayang di Disney Channel. Beneran, Upin Ipin udah tayang di Disney Channel. Gue kaget dong. Lah, kok kartun Malaysia bisa masuk Disney Channel? Ini gila dong, keren dong. Gak main-main ini kartun. Ini kartun proyeksinya besar banget pasti. Udah kelas internasional gitu. Bahkan ya bukan cuma peminatnya bukan cuma di Indonesia doang, bahkan di luar negeri. Bahkan di Disney Channel, Upin Ipin pakai bahasa Inggris. Bisa dibayangkan betapa besarnya Upin Ipin sekarang ini. Nah, dan hal ini sebenarnya bisa juga diproyeksikan kepada animasi Nusa. Beneran deh. Kenapa gue bisa bilang kayak begini? Terlepas dari investasi asing, terlepas dari apapun yang mempengaruhi kondisi Nusa saat ini. Tapi kita nggak akan bisa denial, kita tidak akan bisa sosokan untuk tetap pada idealis kita yang benar-benar hancur begitu aja. Karena kalau sorry to say, mungkin buat Ustadz Felix Xiao ataupun tim produksi Nusa yang lain tanpa rasa apa
tanpa mengurangi rasa hormat gua, bahwasannya adalah ketika film Nusa ini hilang begitu aja, maka sejarah animasi Indonesia yang sempet naik terus ngedrop cuman gara-gara duit, sayang. Apalagi gue nggak tahu ini kejadian apa enggak. Apalagi gue nggak tahu ini kejadian apa enggak. Kalau misalnya emang sudah ada tawaran dari investasi asing, perusahaan animasi asing, mau dari ketiga perusahaan itu lalu ataupun dari perusahaan yang lain yang nggak gue sebutkan, ya sayang aja gitu kalau nggak dimanfaatin. Kalau gue jadi tim produksi atau gue sebagai pimpinan lah, misal ya, kalau gue bagian dari pimpinannya Nusa gitu, ketika gue dapat tawaran dari Disney Channel ataupun Cartoon Network, akan gue ambil itu. Seriusan, akan gue ambil. Kenapa? Kenapa? Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah, tolong jangan denial. Jangan beranggapan bahwasannya adalah, wah, Nickelodeon, Disney Channel, Cartoon Network yang punya orang kafir, orang non-muslim. Maka dari itu, kita sama aja memakmurkan ekonomi orang-orang non-muslim ataupun kafir. Ya nggak gitu juga cara pemikirannya. Ya terlepas itu benar atau salah, gue mohon maaf sebelumnya. Tapi gue ngerasa mungkin salah satu bentuk denial orang-orang di tim produksinya Nusa mungkin seperti itu. Karena seperti yang kita tahu kan, circle tim produksi Nusa kan ya cukup gimana gitu kan. Bukan berarti gue menjelekkan mereka, enggak. Justru ini bisa menjadi sarana solusi dari gue untuk demi si Nusa itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Contoh kita ngambil gini deh, Upin Ipin aja yang tadi gue sempet singgung di awal banget tadi. Upin Ipin meskipun sudah dibeli oleh Disney Channel, mereka tidak kehilangan jati diri si animasi ini. Upin Ipin itu tetap ada di bawah koridor satu, asalnya dari mana? Malaysia. Malaysia terkenal dengan budaya apa? Melayu. Melayu terkenal dengan apa? Makanan khas, ciri khas. Bentuk sosialnya kayak gimana, digambarkan dari kartun itu dan tidak ada hilang sama sekali. Bentuk toleransi antar umat beragama, antara pertemanan Upin Ipin, Ehsan Fizi yang Melayu berteman dengan Mei Mei yang Tionghoa, bertemanan dengan orang yang keturunan India si Jarjit, bahkan keturunan Indonesia Susanti, mereka tidak menghilangkan ciri khas itu. Mereka tidak menghilangkan apa yang sudah menjadi protokol si animasinya itu sendiri. Bahkan apa ya? Bahkan ya kalau di persentase antara episode yang mengandung kebudayaan, mengandung ciri khasnya Upin Ipin dengan episode terbarunya Upin Ipin yang benar-benar terkelihatan modern banget ya, kayak ada main tembak-tembakan kayak di film-film barat, bikin kayak Ultramanan. Ya memang kalau kita lihat pembagiannya ya paling 60 banding 40%. 60 ke budaya asingnya, 40% ke budaya aslinya. Tapi kan di sisi lain masih ada slot 40% di mana ketika ada episode-episode kebudayaan itu dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Jadi nggak ada sama sekali yang hilang. Begitu juga dengan ada yang di Nusa begitu juga dengan apa yang terjadi pada animasi Nusa nantinya jika memang dikontrak atau dibeli oleh perusahaan asing. Mau itu di Disney Channel, mau itu di Nickelodeon, ataupun di Cartoon Network. Gimana cara memproyeksikannya? Caranya adalah seperti ini. Nusa punya ciri khas. Ciri khasnya adalah edukasi agama untuk anak-anak. Bahkan sangat family friendly. Itu yang harus kita garis bawahi. Apakah dengan animasi itu dibeli oleh perusahaan asing, nilai khasnya itu harus hilang? Ya enggak. Karena pada hakikatnya animasi itu punya nyawa. Nyawanya adalah ciri khasnya. Ya meskipun pada nantinya memang akan ada episode-episode yang diimprovisasi, ada episode-episode yang lebih fresh istilahnya, ya nggak ada salahnya. Supaya apa? Supaya mengikuti dengan tren zaman sekarang, tidak terlalu kaku dan lain sebagainya. Bahkan bisa aja nanti pesawat mainan itu, misalnya ada episode pesawat mainan, dibikin jadi pesawat beneran. Agar apa? Agar
imajinasi anak dalam kartun itu berjalan sesuai apa yang harus dia dilakukan gitu loh. Bukan berarti karena konten agama itu jelek, enggak. Harus ada selingan-selingan di mana memang kartun itu terkesan lebih fresh dan lebih menarik gitu. Biar nggak kehabisan ide. Gue bangga dengan adanya animasi Nusa karena memang sebagai animasi pertama yang berbasis religi, yang benar-benar animasinya tuh nggak asal-asalan, yang animasinya tuh benar-benar animasi yang benar-benar bisa kita nikmatin sama-sama gitu. Bahkan gue sangat menyayangkan jika memang Nusa ini nantinya akan hilang gitu aja, gue sangat menyayangkan. Ya kalau pro kontra itu biasalah. Toh juga SpongeBob pun, sekelas SpongeBob SquarePants pun, pasti juga ada pro kontranya. Bahkan di SpongeBob pun juga ada konspirasi Yahudinya ada. Tapi kan bukan berarti Nusa itu ada konspirasi Yahudi, nggak kayak gitu juga. Jadi ya kesimpulan yang ingin gue sampaikan di sini adalah mungkin kalau misalnya tim dari produksinya Nusa ini dengerin apa kata gue, ya jika nanti ada tawaran baik dari Disney Channel ataupun dari yang lainnya, udah ambil aja. Tapi lu bikin struktural MOU-nya, lu bikin MOU-nya, maunya dibikin kayak apa? Bikinnya sesuai dengan prinsip Nusa, bikinnya sesuai dengan ciri khasnya. Jangan sampai prinsip dan ciri khas dari suatu animasi atau kartun itu hilang begitu aja. Itu sih yang lo bisa katakan dari video kali ini dan di podcast Tiket Sensitif. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe di channel YouTube Gokta Wijaya dan di follow di Spotify podcast Tiket Sensitif. Itu aja dari Gokta Wijaya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.